Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pertemuan keempat ini kita bisa bertatap muka secara online melalui YouTube dalam acara perkuliahan Masail Fiqhiyah Muamalah. Insyaallah pada kesempatan ini akan dibahas produk pemikiran hukum Islam yang dihubungkan dengan Masail Fiqhiyah Muamalah. Apa saja yang termasuk produk pemikiran hukum Islam? Pertama adalah kitab-kitab fikih hasil karya para ulama. Sebagaimana kita ketahui, kitab-kitab fikih karya para ulama beragam madhab sampai sekarang masih eksis, terutama di negara kita tercinta bangsa Indonesia, bahkan dikaji di beberapa pesantren di Indonesia. Apa saja? Di antaranya kitab karya ulama madhab Hanafiyah. Contohnya kitab Bada'is Shonai karya Imam Al-Kasani. Kemudian kitab ulama Malikiyah seperti Ad-Dakhirah karya Imam Al-Qurafi. Kitab Syafi'iyah seperti Al-Majmu karya Imam An-Nawawi. Kitab Hanabilah seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Kitab madhab Dohiriyah seperti Al-Muhalla Ibnu Hazm. Namun di beberapa pesantren di Indonesia mayoritas yang dikaji adalah kitab bermadhab Syafi'iyah. Inilah kitab-kitab fikih menjadi produk pemikiran hukum Islam, termasuk di negara-negara lain seperti Mesir, Maroko, dan lain sebagainya. Jadi kitab-kitab ini produk pemikiran hukum juga di negara mereka. Ada beberapa karakter dalam kitab-kitab fikih tersebut. Di antaranya karakternya meliputi semua hukum Islam dalam beragam kitab fikih karya para ulama sebagaimana tadi disebutkan. Di dalamnya tercakup semua aspek hukum Islam. Tidak hanya bab muamalah seperti yang kita kaji sekarang, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya. Bab ibadah seperti sholat, puasa, zakat, kurban, bab munakahat, perkawinan, bab jinayat, pidana, bab siasa, perpolitikan, dan lain sebagainya. Karena dalam kitab fikih secara umum dibahas aspek hukum Islam. Kaitannya dengan masail fikih tentu yang berkaitan dengan ruang lingkupnya, jual beli, sewa menyewa, ijaroh, gadai atau rohan, mudorobah, mujaroah, muhabaroh, musyako, wakaf, hibah, wasiat, dan lain sebagainya. Yang kedua, karakter kitab fikih yakni cenderung kebal terhadap revisi. Sampai sekarang coba kita lihat, ada nggak orang yang berani merevisi kitab fikih secara langsung?
Enggak kan, sampai sekarang belum pernah ditemukan. Akan tetapi kendati pun cenderung kebal terhadap revisi, untuk permasalahan masail fikih perlu analisis sesuai konteks keadaan perkembangan zaman seperti sekarang. Yang banyak kita temukan seperti masalah jual beli. Jual beli termasuk masail fikih yang banyak dikaji oleh para ulama dalam beragam kitab fikih tersebut. Contoh yang sesuai dengan contoh untuk konteks sekarang seperti bai'ul mu'atoh. Apa itu bai'ul mu'atoh? Bai'ul mu'atoh itu adalah jual beli ijab qabulnya bukan dengan perkataan secara langsung, tapi secara perbuatan. Kalau ditoserba, penjual menyerahkan barang kepada pembeli, pembeli menyerahkan uang tanpa sepatah kata menyebutkan kalau penjual saya jual barang ini, pembeli saya beli barang ini, kan tidak. Nah, dalam kitab fikih itu tercantum berbagai pendapat madhab, termasuk Syafi'iyah tersendiri yang banyak dikaji di beberapa pesantren. Salah satunya misalnya dalam kitab Al-Bajuri dibahas bai'ul mu'atoh itu tidak boleh, karena harus dengan ucapan secara langsung. Tetapi dalam Syafi'iyah tersebut seperti Al-Majmu' justru dibolehkan, Imam Nawawi membolehkan. Nah, dalam madhab Syafi'iyah pun beragam pendapat, tapi kita analisis sesuai perkembangan zaman. Kendati pun cenderung kebal terhadap revisi, tapi kita bisa melihat secara kritis sesuai perkembangan zaman mana pendapat yang relevan untuk diterapkan untuk konteks sekarang. Yang ketiga, karakternya cenderung dianggap berlaku sepanjang masa. Coba bayangkan, abad kedua Hijriah banyak ditulis beragam kitab fikih. Sampai sekarang kan berlaku, bahkan sampai nanti pun berlaku. Kendati pun ditulis udah beberapa abad, sesuai budaya ketika itu hidupnya para ulama, sampai sekarang masih berlaku. Itulah cenderung dianggap berlaku sepanjang masa. Sebagaimana tadi dikatakan, tapi tetap kritik historis sosiologis perlu, walaupun terhadap kitab fikih, karena ditulis sesuai budaya hidup ulama ketika itu. Kita lanjutkan yang kedua. Produk pemikiran hukum Islam adalah yang kedua itu keputusan hakim pengadilan agama yang disebut qadhi. Kalau di Indonesia kita saksikan ada pengadilan agama di tiap kabupaten. Orang-orang yang mengurus seperti permasalahan cerai, ingin mempunyai ketetapan hukum yang pasti, mereka memutuskannya di pengadilan agama. Kemudian pengadilan agama memutuskan secara pasti yang dibuktikan oleh surat resmi. Nah, keputusan hakim ini karakternya tapi cenderung dinamis. Artinya, boleh jadi keputusan hakim di tingkat 1 pengadilan agama, karena orang yang berperkara tidak merasa puas, boleh jadi dia meneruskan ke pengadilan tinggi agama yang ada di provinsi. Cenderung dinamis. Karena apa? Karena hakim itu adalah berijtihad. Yang namanya ijtihad, apabila benar pahalanya 2,
apabila salah pahalanya 1, tetapi walaupun salah mendapat pahala karena berjuangnya, berkorbannya, mengerahkan tenaganya untuk menetapkan sebuah keputusan. Apabila dari pengadilan tinggi agama tidak puas, bisa menyelesaikan di tingkat Mahkamah Agung. Itulah cenderung dinamis. Yang kedua, mengikat pihak yang bersangkutan. Ketika keputusan hakim ditetapkan bagi kedua belah pihak, mengikat ketika itu. Akan tetapi ya karena dinamis, bisa mengajukan kepada pengadilan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, produk pemikiran hukum Islam adalah undang-undang atau konon. Yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan yang ada di negara Muslim, mayoritas Muslim penduduknya, seperti negara kita tercinta Indonesia. Kita ingat, kita saksikan undang-undang tentang wakaf, undang-undang nomor 41 tahun 2004. Undang-undang zakat, undang-undang perbankan syariah, dan lain sebagainya. Apa saja yang termasuk karakternya sama seperti sebelumnya, putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan. Yang kedua, yang terlibat dalam penyusunannya tidak hanya ulama, tapi para politisi dan cendekiawan juga. Kita saksikan di negara tercinta kita ini, undang-undang tentang wakaf, tentang zakat, perbankan. Di dalamnya tidak hanya para ulama yang terlibat, para politisi, cendekiawan juga. Yang ketiga, masa berlakunya dibatasi. Artinya, ketika perlu undang-undang itu direvisi, perlu adanya regulasi yang lain. Nah, ini berarti berlakunya dibatasi ketika ada keperluan yang perlu direvisi. Kemudian mungkin dicabut atau diganti dengan undang-undang yang baru. Boleh jadi. Undang-undang tentang peradilan agama tahun 1988 asalnya, sekarang kemudian diganti oleh tahun 2006. Seperti undang-undang tentang wakaf, asalnya tidak ada undang-undang nomor 41 tahun 2004. Undang-undang tentang wakaf tidak ada. Ada juga dalam peraturan pemerintah tentang wakaf tanah. Kemudian juga dibahas di kompilasi hukum Islam. Sekarang ada undang-undang tentang wakaf khusus. Sebelumnya juga dalam undang-undang tentang peradilan agama tidak dibahas kewenangan peradilan agama mengadili hukum ekonomi syariah. Kemudian ditambah ada kewenangan mengadili permasalahan hukum ekonomi syariah. Nah, itulah tetap dinamis walaupun undang-undang, sesuai perkembangan zaman, sesuai kebutuhannya. Mungkin juga dicabut, tidak diberlakukan lagi, mungkin diganti dengan undang-undang yang baru karena sesuai kondisinya. Mungkin juga karakter undang-undang seperti itu.
Selanjutnya fatwa ulama, pemrodok pemikiran hukum Islam yang keempat. Fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh lembaga fatwa yang dihasilkan melalui musyawarah seperti fatwa MUI yang ada di negara cinta, ketika di negara tercinta kita. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang hukum ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah, sebagaimana kita saksikan di negara tercinta kita. Tapi karakternya bersifat kasuistik. Yang namanya fatwa tergantung permintaan masyarakat atau peminta fatwa. Dalam kasus sekarang misalnya COVID, ada fatwa ulama tentang COVID khusus karena banyak masyarakat yang meminta fatwa tentang COVID dalam peribadahan. Tentang BPJS banyak, kemudian muncul fatwa. Itulah bersifat kasuistik, tergantung kasus tertentu dan adanya permintaan masyarakat. Yang kedua, tidak mengikat. Ketika seseorang meminta fatwa ulama, kemudian ulama memberikan fatwa, tidak mengikat baginya. Apakah mau mengikuti atau tidak, itu terserah. Begitupun kalau misalnya MUI Jawa Barat memutuskan fatwa tentang hal tertentu, orang Jawa Timur tidak harus ikuti. Begitupun orang Jawa Barat sendiri. Yang ketiga, cenderung dinamis, walaupun isinya belum tentu dinamis. Apalagi permasalahan muamalah cenderung dinamis. Boleh jadi sekarang contohnya fatwa ulama memutuskan tentang online, contohnya membolehkan. Contohnya ini hanya contoh saja ya, walaupun belum ada fatwa ulama sampai sekarang tentang fatwa online, jual beli online. Di tahun-tahun selanjutnya justru tidak membolehkan. Boleh jadi seperti itu. Karena apa? Ada indikasi ternyata banyak mudaratnya. Ini umpamanya seperti itu. Boleh jadi seperti itu. Fatwa ulama itu berkembang dinamis, apalagi permasalahan muamalah. Selanjutnya yang terakhir, referensi. Apa saja yang ada kaitannya referensi mengenai produk pemikiran hukum Islam, saya baca karya Muhammad atau Mudhor yang berjudul Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, cetakan ke-1 dalam Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia, jilid 1, bab hukum dan peradilan, penyunting Cik Hasan Bisri, penerbitnya Ulul Albab Press tahun 1997, Bandung. Masih banyak yang berkaitan dengan referensi produk pemikiran hukum Islam. Silakan para mahasiswa baca, telaah. Masih banyak, ini hanya salah satu contoh referensi saja. Bisa dikaji mengenai apa itu fatwa, apa itu pengadilan undang-undang, apa itu kitab fikih, banyak, silakan baca. Para mahasiswa, dicukupkan sekian. Insya Allah di pertemuan kelima kita bahas tema yang lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.